perusahaan yang akan delisting pasti tidak akan lepas dari suatu masalah. Nah, masalahnya nih apa, begitu kan? Nah, masalahnya biasa dari kinerja keuangan yang memburuk. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa hari Senin ada Paham Pantauan Saham. Makin paham makin Cuan. Yes, bareng Maria Katarina dan juga Tasya Natalia. Oke, Maria sama Tasya hari ini senang banget mau ketemu Sobat Cuan karena kita mau ngobrolin sesuatu hal yang biasa banget di market, yaitu adalah soal persahaman. Nah, kali ini kalau kita bahasin listing saham, ada saham baru IPO, nah ini delisting saham. Jadi kalau Sobat Cuan misalnya udah lama di market, misalnya kayak 2-3 tahunan, atau misalnya baru belajar nih ya, pengen masuk ke dunia permarketan, nah kayaknya harus dan penting banget buat tahu soal yang namanya delistingan saham. Gue tuh pas tahu soal delisting saham ini ya, gue akhirnya berpikir bahwa nggak bisa tuh beli saham didiemin. Karena kalau kita pilih saham yang salah nih, lagi kena sialnya, tau-tau di delisting udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya ada beberapa kategorial atau nama-nama tertentu yang market tuh udah nggak lagi ditransaksikan di market ya, atau di bursa ya. Yaitu delisting satu, atau dia memang memilih untuk go private ya. Ini bedanya apa sih, Syah? Oke, pertama delisting dulu ya. Kita cari tahu pengertiannya dulu. Delisting ini adalah menghapus suatu emiten di bursa begitu ya. Ini kebalikan dari IPO. Kalau IPO tuh melantai di bursa, kalau ini cabut dari bursa. Jadi faktornya juga ada beberapa hal begitu ya, yang menyebabkan suatu saham itu dihapuskan dari BEI gitu. Nah, ada dua jenis untuk delisting ya. Ada yang secara sukarela atau go private, ada yang secara terpaksa. Nah, yang secara satu ada terpaksa, yang resign, satu karena dipecat gitu. Betul. Bener gak sih istilahnya? Istilahnya bener gitu. Sukarela sama ya udah deh ini terpaksa. Nah, terpaksanya karena apa? Inilah yang perlu kita was-was gitu. Karena sebenarnya sebelum perusahaan mengalami delisting itu kan udah ada tanda-tandanya. Udah ada warningnya sebenarnya. Betul, udah ya. ada warningnya. Jadi dalam sekian belas tahun Bursa ini juga melantai di Bursa Efek Indonesia juga sering kali ada saham-saham yang akhirnya di delisting. Nah, sebelum di delisting kan tadi Tasya bilang ada step-stepnya, udah ada indikatornya gitu ya. Indikator awam yang paling awam harus tahu bahwa nih saham bakal berakhir menjadi delisting tuh apa? Nah, mungkin kita perlu mengecek secara kinerja keuangannya ya. Jadi perusahaan yang akan delisting pasti tidak akan lepas dari suatu masalah. Nah, masalahnya nih apa? Begitu kan? Nah, masalahnya biasa dari kinerja keuangan yang memburuk. Oke, nah, itu yang pertama, kinerja keuangan memburuk. Memburuknya karena apa ya? Bisa mungkin karena utang, atau mungkin bisa ada bermasalah dengan kerja sama vendor atau lainnya. Tapi rata-rata ketika kinerja neracanya memburuk ya, biasa utangnya membengkak, kemudian perusahaan nggak bisa membayar utang. Nah, di sini perusahaan akan menjual aset-asetnya. Nah, dan karena biasanya saham itu merupakan prioritas terakhir, nah maka yang terjadi adalah perusahaan ini harus bayar dengan aset-asetnya dulu sampai semua habis. Nah, yang terakhir baru di saham gitu. Jadi benar. Kadang orang yang belum menjual sahamnya ini malah bisa zong ya. Benar, bisa zong. Yang nggak keburu ngejual sahamnya jadi bisa zong kalau misalnya si emitennya udah keburu delisting ya. Betul. Pernah waktu itu ada pembelajaran juga nih terkait hal ini. Kalau misalnya kamu mau beli aset, mana dulu nih dari satu perusahaan yang kamu beli, dia nerbitin surat utang, dia go public juga nerbitin saham, atau dia punya banyak aset atau macam-macam lah gitu. Mana yang kamu pilih duluan? Terus banyak nih investor-investor atau mungkin calon-calon investor bilang wah saham lah gitu kan. Mungkin karena high risk high returns gitu ya. Tapi ternyata dalam struktur kewajiban yang harus dibayar dulu adalah utang. Betul. Jadi yang selamat adalah bagi kamu yang megang surat utang perusahaan itu, benar ya? Jadi makanya kalau yang pegang saham terakhir nih, ketika mungkin perusahaan udah bayar utang dan dia nggak punya sisa uang kan di situ, nah di sini perusahaan jadi nggak wajib dong untuk membayar saham dari suatu investor begitu kan. Jadi ya mau nggak mau orang investor ya harus merelakan begitu. Story-nya sih rata-rata emang banyak yang nggak balik ya. Iya, banyak yang nggak balik. Nah, biasanya itu kan selalu ada di keterbukaan informasi kan dari bursa sendiri. Apa yang harus kita lakukan misalnya ketika memang saham yang kita pegang nih udah jelek banget, tapi kita sebenarnya berharap kan ketika orang nggak kejual kan alasannya apa sih? Kamu berharap dia bisa bounce back lagi atau bisa balik lagi, bisa sehat lagi.
berapa kali sih kita bisa kasih spare waktu untuk kita akhirnya memutuskan bahwa nggak bisa, ini bahaya banget kalau misalnya gue pegang lama-lama ya nggak bakal balik. Sebenarnya sebelum memang perusahaan kan banyak yang punya utang gede gitu, tapi kan nggak semuanya utang gede terus berisiko delisting, nggak begitu ya, karena biasanya warning dari BEI itu akan ada beberapa hal, misalnya perusahaan itu telat melaporkan laporan keuangan gitu, nah ini biasa udah kena warning. Nanti kalau misalnya nggak ada kabar, misal dalam berapa kuartal, dan paling maksimal itu adalah 2 tahun. Kalau misalnya tidak ada kejelasan, kinerja keuangan tidak membaik, kerugi terus, dan utangnya semakin membengkak, mungkin sampai ke PKPU dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang perlu kita waspadai. Nah, mungkin di spare 2 tahun ini kita bisa berpikir gitu ya, kalau misal kita hold nih saham yang nggak baik ya, ya kita bisa kurangin porsi. Begitu. Memang kadang kalau kita udah luas dalam, kita nggak akan tega gitu untuk menjual secara langsung dalam jumlah besar. Ya, dengan berbagai macam harapan, kesempatan. Iya, kesempatan. Gitu kan. Ya, jadi ya kita bisa kurangin porsi dari sedikit demi sedikit begitu ya. Dengan catatan kita melihat secara teknikal dan bagaimana arah fundamental. Kalau misal dalam 2 tahun itu belum ada perubahan juga. Karena sebenarnya secara historical gitu ya, dan berbagai banyak kasus ada kok perusahaan yang mungkin kita pakai indikator Altman Z-score itu kan untuk menilai suatu kebangkrutan perusahaan ya, tingkatnya tuh seberapa besar dia bisa bangkrut gitu. Dan banyak beberapa yang kena juga nih potensi bangkrut, tapi ternyata enggak juga karena mungkin ada suntikan dari investor lain atau seperti itu dan bangkit kembali. Jadi ada kok kasus yang perusahaan udah di ujung tanduk tapi ternyata bangkit kembali. Jadi harapan itu masih ada, tapi tetap kita dari diri sendiri yang harus meminimalisir resiko. Itu kan secara fundamental nih kita bisa lihat track recordnya dalam 2 tahun ya. Iya. Jadi kalau worst, pasti nanti di kuartal 1 berikutnya lagi worst lagi ya. Jadi istilahnya spare-nya ada 8 kuartal kalau 2 tahun, bener gak sih? Iya, benar, ya kan? 8 kuartal ya untuk ngelihat bahwa ini emang perusahaan lagi gak baik-baik aja. Tapi biasanya dalam penurunan kinerja, itu as a fundamental, cerminan di harganya sendiri di publik tuh seperti apa sih, Saya? Pasti akan, apakah langsung memang tercermin gitu? Iya, pasti akan tercermin di harga saham ya, karena segala sesuatu baik teknikal ataupun dari fundamental psikologis pasar itu langsung tercermin di harga saham gitu. Jadi kita orang awam aja, kita nggak tahu story-nya apa, tapi kita bisa melihat harga sahamnya kok semakin turun. Ada apa ini dengan perusahaan? Turunnya itu bisa masih sesuai dengan logika, ataukah mungkin turunnya udah nggak logika nih? Atau misalnya kayak kok tiap hari turun? Nah, itu kan juga nggak logik dong. Ya kan, sebagai salah satu pemegang saham, kita ngelihat saham yang kita pegang kok tiap hari turun gitu. Tapi kalau case-nya contoh misal taruhlah Goto ya, tiap hari turun, tahu-tahu di hari tertentu ada yang nampung bisa naik lagi kan? Itu apakah bisa kita similaritikan dengan beberapa saham yang juga sebenarnya secara fundamental jelek gitu, Syah? Agak beda ya, karena kan yang namanya psikologis pasar itu tuh suatu hal yang cenderung kita nggak bisa prediksi. Banyak kan perusahaan yang akan bangkrut malah tiba-tiba naik. Ya. Itu sering kali terjadi gitu. Karena kayak ngeprank gitu ya. Iya, ngeprank gitu. Katanya mau bangkrut tapi kok malah naik. Malah gitu naik. Ya. Jadi memang seperti itu ya. Kita nggak bisa prediksi psikologis pasar seperti apa dan secara teknikal bagaimana. Tapi yang pasti adalah ketika kita menilai dari suatu fundamental perusahaan, kita membeli saham itu artinya membeli bisnis. Kita fokus pada jangka panjang. Jadi kalau kita melihat dalam jangka panjang ini tidak terlalu oke dan ada potensi delisting bahkan atau bangkrut, ya let go. Kita cari yang lain yang lebih bagus begitu ya. Tapi beda kalau kita tujuannya untuk trading jangka pendek. Misalnya nih perusahaan mau bangkrut gitu kan, tapi kok tiba-tiba ada volume besar begitu ya. Untuk orang yang mereka suka scalping atau suka swing trading dengan investor yang cenderung agresif ya, itu nggak apa-apa begitu, karena mereka suka volatilitas. Tapi ya tetap kita melihat secara teknikalnya bagaimana. Kalau udah ada tanda-tanda jualan ya jualan begitu, biasanya dalam jangka pendek aja. Dalam jangka pendek, jadi mungkin diperhatiin nih ya Sobat Cuan, kalau saat ini Sobat Cuan ngerasa bahwa perusahaan atau emiten yang kamu pegang lagi nggak baik-baik aja. Dari bursa sendiri ada nggak sih kayak papan warning, masuk ke papan pengawasan gitu ya, kategori tidak melakukan kewajiban, misalnya tidak melaporkan kewajiban, kan itu kita suka bisa cek ya, misalnya perusahaan ini skip laporan keuangan kemarin, atau misalnya di bursa sendiri kalau misalnya ada penurunan kinerja pun juga langsung di bold merah gitu ya, kelihatan gitu. Ada nggak sih secara
simpelnya gitu mereka menjadikan satu bahwa mungkin saja ini potensial delistingnya tinggi nih saham-saham? Kita bisa lihat dari tatonya ya. Kan itu BEI kan biasa ngasih kan ada tanda gitu. Ini perusahaan misalnya kena tato apa itu kan ada kode-kodenya, ada A, B, C dan lainnya. Nah, kita bisa cek tuh di BEI ya. Misal perusahaan kena tato X atau tato apa, misal karena ini telat melaporkan laporan keuangan atau misalnya dia tidak memberikan company presentation dan lain sebagainya. Jadi itu pasti akan ada tanda-tandanya ya. Jadi kalau lebih baiknya ya, kalau kita melihat suatu saham gitu kan, kok ini perusahaan ada tatonya begitu. Ya kita cari tahu ini tato apa gitu. Kalau misalnya ini tato yang negatif, ya sudah lebih baik jangan masuk begitu ya. Kecuali ada beberapa seperti saham Goto, dia kan tatonya karena ini ya nilai nominal 1 gitu-gitu kan karena beruntung ya. Kita lihat juga di teknikalnya karena memang preferensi investor kan beda-beda ya. Pelaku pasar itu kan ada yang mau trading, ada yang mau investasi gitu. Jadi ya kembali lagi ke strateginya masing-masing. Ya. Oke. Dari awal ketika perusahaan itu listing Nisha, sebenarnya kita udah bisa nggak sih melakukan filter untuk kita sendiri nih sebagai seorang smart investor gitu ya, untuk nggak masuk ke dalam jebakan Batman. Karena kan kalau misalnya masing-masing dari perusahaan ini mau listing tuh tujuannya masing-masing. Ada yang mau beli aset, ada yang mau bayar utang, ada yang mau ngembangin usaha, ada yang mau, bahkan tuh waktu itu ya ada satu perusahaan dia itu mau listing karena dia mau beli aset, padahal aset itu adalah hunian atau rumah milik owner, dan ini dia mau listing untuk dibeli gitu loh perusahaan rumah ini untuk anggaplah perusahaan yang membeli jadinya gitu, tapi dia menggunakan uang publik. Kan it doesn't make sense. Maksudnya kayak itulah mengapa lo harus sehati-hati itu dalam memilih sebuah perusahaan. Sebenarnya udah mulai kelihatan gak sih dari awal? Sudah ya, kan perusahaan kan mengeluarkan prospektus ya. Jadi itu penting banget buat kita tuh baca prospektus, karena di situ udah terlihat kayak misalnya dia rencana IPO tuh berapa banyak, terus ini kira-kira setara dengan free float atau kepemilikan publik tuh berapa banyak. Kan minimal ya free float yang sehat itu adalah 7,5% gitu. Kemudian akan ada rencana penggunaan dana. Nah, kita harus pinter-pinter baca di situ, karena rencana penggunaan dana tuh kadang seamless banget kelihatannya kayak benar. Ini untuk mengembangkan usaha ya kan, usaha apa gitu. Karena saya baca juga kayak ini buat beli tanah juga sama tanah, tapi ini tanahnya juga dari owner, owner jadi kesannya kayak perusahaan yang beli gitu perusahaan yang beli. Kemudian tapi ujungnya tanah ini untuk pengembangan usaha, untuk ekspansi usaha. Ya benar, untuk ekspansi usaha, tapi kan kita melihat itu perusahaan beli dari mana, terus ujung-ujungnya kan untuk apa? Untuk bayar utang gitu ya. Jadi kita harus bisa memfilter apakah penggunaan dana yang digunakan ini benar-benar untuk ekspansi usaha atau untuk bayar utang aja, seperti itu. Bukan berarti yang untuk bayar utang tuh salah ya Sobat Cuan. Ada beberapa case yang memang akhirnya dia terselamatkan dari hutang-hutang karena go public, tapi setelah itu dia performnya jauh lebih bagus gitu ya. Tapi kita harus memang hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, ketika kemudian listing, delistingnya kalau sukarela ya udah whatever ya. Dia mungkin bisa balik lagi gitu kapanpun ya. Kalau yang dipaksa untuk dipecat ini mungkin nggak sih ketika once kemudian dia rebranding atau kemudian dia memperbaiki kinerjanya makin oke, dan ia mencoba lagi keberuntungan untuk being go public, mungkin nggak sih? Is it possible sih mungkin ya. Ada kemungkinan tapi sangat kecil, karena ketika perusahaan itu sudah mungkin ya bangkrut ya dalam tanda kutip, mereka kan sulit gitu untuk mereka bangkit kembali, dan itu takes time dan waktunya mungkin bisa lebih lama begitu ya. Kecuali kalau sekarang kan ada investor gitu yang mau masuk gitu kan, kemudian mau menyokong lagi neracanya biar kuat, ya itu ada kemungkinan. Tetapi kembali lagi ke poin awal, ketika perusahaan mau delisting ini kan ada kewajiban-kewajiban. Nah, mereka harus melunasi itu dulu. Nah benar ya. Dan melihat juga rapotnya kesalahan nih perusahaan dulu, kenapa dipecat gitu ya, kenapa dipaksa untuk keluar, dan kenapa dia waktu itu di delisting, supaya juga bisa menjadi catatan ya. Jadi kalau misalnya branding aja udah cakep aja, kalau kewajiban-kewajiban yang nggak diselesain ya udah gitu ya. Iya, betul. Nah, Sobat Cuan yang punya saham terus lagi sampai di delisting nih harus kayak gimana nih, Syah? Oke. Nah, ini kan tadi aku bilang ada waktu 2 tahun lah ya. Nah, jadi
ya pertama kalau misalnya ini perusahaan masih ada di pasar reguler gitu, masih belum disuspend, ya kita bisa jual lah. Antri aja dulu, walaupun kadang yang beli ada apa nggak tahu. Tapi antri aja dulu ya. Antri aja dulu, karena biasanya ya walaupun likuiditasnya nggak rame gitu kan, antriin aja dulu. Terus yang kedua, kalau misalnya nih udah mulai disuspend, ya kita cek ini misalnya kapan nih dibuka suspennya. Kadang bisa dia disuspend terus tapi ternyata dibuka di pasar nego. Jadi ya I see. Ya, jadi cek juga di pasar nego ya, kita bisa antri aja di pasar nego. Dan biasanya kalau di pasar nego itu kan ya harganya tawar-menawar lah ya, kita tahu siapa penjual dan pembelinya, tawarlah di harga yang lebih rendah. Karena memang kita kan tujuan utamanya adalah bukan lagi mencari keuntungan, tetapi untuk mempertahankan uang. Dan bukan minimalisir ya, sedikit mungkin deh, jangan sampai los-los banget, banget gitu. Betul. Ya. Jadi ya kalau bisa kita persiapkan serelanya kita berapa nih lossnya, dan kita tawarkan di pasar nego gitu. Jadi ya harapannya biar kita paling nggak los-los banget gitu. Benar. Kemudian yang mungkin ketiga, kemungkinan kecil ya kalau relisting bisa sih tetap disimpan sahamnya. Tapi kalau ini kecil banget. Tapi kecil banget. Itu udah yang paling mentok lah. Jadi pertama kalau bisa jual aja dulu. Yang paling aman sih itu ya, dijual rugi memang pasti, tapi setidaknya ada uang kembali yang mungkin bisa kamu taruh di saham lain yang opportunity-nya juga mungkin jauh lebih baik daripada yang kamu pegang sekarang ya. Dan lebih berhati-hati Sobat Cuan. Jadi kadang kita tuh mikir gini, ayo dong listing di Bursa Efek Indonesia biar pilihan sahamnya banyak gitu ya. Nggak gitu juga gitu, Bo. Ternyata itu berat juga sebenarnya buat investor. Dan buat perusahaan pun juga sebenarnya harus berlomba-lomba juga biar bisa jadi pilihannya investor di publik gitu kan. Thank you banget ya, ini asik banget ngobrolnya soal delistingan ya. Nanti kita kasih lagi informasi yang lebih detail lagi buat Sobat Cuan soal topik-topik lainnya. Yang jelas terima kasih banyak ya Sobat Cuan udah dengerin kita berdua di sini. Jangan lupa dengerin konten-konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan. Like, di-share, dan juga di komen. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin kita berdua di sini. Maria dan Tasya pamit. Bye-bye.